Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tematik 4A subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1 dan 2. Baik, silakan Ananda buka buku tematiknya di halaman 52. Nah, dalam keberagaman ada keanekaragaman hasil karya seni dan juga budaya bangsa Indonesia. Nah, bisa kita nikmati ya. Kita juga dapat melihat, mendengarkan, dan juga merasakan hasil karya seni dan juga budaya dengan alat indera. Kita harus mensyukuri kepada Allah yang telah menganugerahkan alat indera kepada kita. Kita itu memiliki 5 alat indera, yaitu mata, ya, yaitu indera penglihat, kemudian telinga, itu indera pendengar, dan juga hidung, indera pembau, ya, untuk mencium. Kemudian lidah, indera pengecap, dan juga kulit, indera peraba. Karena terdiri dari 5 indera, maka disebut juga panca indera. Salah satu alat indera adalah telinga. Nah, kita di sini akan membahas tentang telinga ya, yaitu indera pendengar. Nah, telinga ini bisa menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberitahu yang sedang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berbeda pada telinga bagian dalam. Bagaimanakah proses telinga kita menangkap bunyi? Ayo kita pelajari sekarang ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian telinga ya. Telinga itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Kemudian lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang kedua yaitu adalah telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah itu terdapat gendang telinga. Yang ada di tengah itu ada gendang telinga ya, yang bagian tengah. 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari rumah sifut, kemudian tingkap jorong, dan juga tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Itu ya. Jadi ada 3 bagian dalam telinga itu. Ada bagian luar, ada bagian tengah, dan juga ada bagian dalam ya. Kemudian bagaimana cara kerja telinga? Cara kerjanya yaitu yang dari bunyi ya, bunyi yang merambat di udara itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi masuk ya ke dalam lubang telinga. Itu disebut juga saluran pendengaran luar ya. Selanjutnya mengenai gendang telinga.
yang tadinya dari luar kemudian masuk kan ke dalam ya, ke bagian tengah itu, ke gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga itu diteruskan melalui tulang martil, kemudian tulang landasan dan tulang sanggurdi. Nah, getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran akan diterima oleh saraf pendengar. Lalu, rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, di dalam otak, rangsangan ini diterjemahkan sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Jadi itu prosesnya ya, prosesnya telinga bekerja ya, bisa mendengarkan. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gangguan pada telinga. Telinga juga ya bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Nah, di sini ada dua ya, ada dua gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu otosklerosis. Otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut itu tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi itu terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian ya, jadinya nggak bisa mendengar ya. Kemudian yang kedua yaitu ada otitis, otitis media. Yang kedua ada otitis media. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya yaitu kuman sehingga terbentuk nanah dan juga rongga telinga. Jadinya ada di telinganya, jadi ada nanahnya ya, gangguannya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas, bagaimana cara merawat telinga. Cara merawat telinga, telinga itu harus kita jaga ya dengan baik agar tetap sehat. Nah, caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus. Membersihkan telinganya harus menggunakan benda yang halus ya, seperti kapas yang biasanya kita menggunakan cotton bud ya. Kemudian yang kedua itu jangan membersihkan telinga dengan alat yang menusuk atau benda tajam, kayak peniti, lidi, atau batang korek api, karena itu bisa membahayakan ya untuk telinga kita. Kemudian yang ketiga, jangan juga mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Jangan coba-coba memasukkan benda-benda ke telinga kita, seperti beras, kemudian kacang hijau, atau juga air. Nah, yang keempat, hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga. Misalnya menjadi tuli. Nah, seperti biasanya headsetan ya. Kalau kita memakai headset terlalu kencang suaranya, itu bisa merusak telinga kita. Makanya kalau menggunakan headset tidak boleh di full ya volumenya ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Nah, kalau telinga kita udah kerasa sakit nih, kita harus cepat-cepat diperiksakan ke dokter agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk tugasnya itu di halaman 54 ya. Ayo jawab. Di situ ada jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Tetapi ditulis aja ya jawabannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Yang pertama yaitu bacalah paragraf dengan sesama. Nah, silakan nanti Ananda buka ya bukunya di halaman 55. Kemudian di situ ada ayo membaca. Bacalah teks
tentang salah satu permainan tradisional. Nah, di situ ada yang judulnya permainan Bakyak. Nah, silakan Ananda baca ya dengan baca setiap paragrafnya dengan sesama. Nah, kemudian nanti cermati kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir ya. Kalimat yang pertama sampai yang terakhir. Yang terakhir itu berarti ada dari halaman 55 sampai di halaman 56 ya, dibaca. Kemudian tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Nah, kalian harus menentukan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pokok adalah bagian inti. Nah, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, biasanya masih ingat kan ya kalau gagasan pokok itu biasanya gagasan yang inti biasanya ada di awal ya, awal kalimat atau juga bisa di tengah kalimat, tapi biasanya ada di awal kalimat. Nah, kemudian untuk gagasan pendukung, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok atau dapat juga dikatakan gagasan yang memperjelas gagasan pokok ya. Nah, dari gagasan pokok itu diperjelas lagi di gagasan pendukung. Nah, di situ di halaman 56 di situ ada ayo berlatih. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan di atas. Nah, kerjakan di buku tugasmu di sini aja ya, di buku paketnya. Di situ ada paragraf pertama. Dilihat di paragraf pertama dari teks permainan Bakyak. Nah, di situ ada kerjasama kita hanya dilakukan ketika melakukan kegiatan warga. Nah, di situ berarti itu gagasan. Ibu contohkan dulu ya untuk paragraf pertama ya. Di situ berarti itu gagasan pokoknya. Kemudian untuk melengkapi dari gagasan pokoknya dilanjutkan berarti di situ gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya yaitu kerjasama juga dilakukan dalam permainan. Contohnya pada permainan tradisional Bakyak. Nah, seperti itu yaitu gagasan pendukungnya. Bisa dilanjut sampai titik ya nantinya. Silakan Ananda dilanjutkan lagi untuk paragraf kedua, paragraf ketiga dan juga paragraf keempatnya. Silakan dikerjakan. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya yaitu yang pertama pada halaman 54 ayo jawab. Kemudian yang kedua halaman 56 ayo berlatih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.